Pernahkah kalian bermimpi jadi orang kaya mendadak? Rumah mewah, mobil mewah, uang miliaran rupiah masuk rekening begitu saja? Tapi, apa jadinya kalau dibalik semua kekayaan itu, ada harga yang tak pernah terbayangkan? Sebuah sentuhan gaib yang tak bisa dihindari, bahkan saat malam tiba. Apa kamu pernah mendengar kisah seperti ini sebelumnya? Coba tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Apakah menurutmu kekayaan bisa datang tanpa tumbal? Awal perubahan hidup Dina. Dina adalah seorang wanita biasa dari desa kecil di kaki Gunung Wilis. Hidupnya sederhana, hanya lulusan SMA, bekerja serabutan untuk membantu orang tuanya. Tak ada yang istimewa dari Dina, kecuali satu. Ia sangat cantik dan sering dibilang memiliki auranya sendiri. Banyak yang bilang, kecantikan Dina bisa membuat lelaki gelap mata. Bahkan ada yang menyebutnya pembawa tuah. Namun semua itu hanya dianggap angin lalu. Suatu malam, ketika ia tengah pulang dari pasar membawa dagangan sisa ibunya, ia bertemu dengan seorang nenek tua berpakaian hitam yang meminta tolong. Tanpa pikir panjang, Dina menolong sang nenek. Dalam waktu kurang dari seminggu, hidup Dina berubah 180 derajat. Uang datang seolah mengalir, orang-orang mulai menawarinya kerjaan, endorse, sampai tawaran modeling. Semua seperti mimpi. Tapi sejak hari itu juga, malam-malam Dina tak lagi damai. Kekayaan yang tak masuk akal. Tak butuh waktu lama, Dina memiliki rumah mewah 3 lantai di pusat kota, mobil sport, saldo rekening yang tak habis-habis, dan pengikut sosial media yang melonjak drastis. Banyak yang mengira dia menikah dengan pejabat atau konglomerat, tapi faktanya tidak. Semua harta itu datang seperti sulap. Ia hanya bilang, rezeki nggak disangka. Orang-orang iri, kagum, bahkan mulai mencurigai. Tapi setiap yang bertanya, Dina hanya senyum dan berkata, yang penting halal. Padahal, di balik semua kemewahan itu, Dina mulai dihantui oleh sesuatu yang membuatnya trauma tidur. Setiap malam, tubuhnya dingin mendadak, dan ketika ia memejamkan mata, ia merasakan sesuatu menjalar di kakinya, membelai kulitnya perlahan-lahan, dan itu bukan tangan manusia. Sentuhan tak kasat mata. Awalnya Dina berpikir itu hanya halusinasi atau efek stres karena gaya hidup baru. Namun malam demi malam, sosok itu makin nyata. Ia tak bisa lagi tidur nyenyak tanpa merasakan tubuhnya dililit sesuatu yang dingin, basah, dan bergerak perlahan seperti ular. Parahnya, kalau ia mencoba melawan, tidak tidur malam, atau pindah kamar, suaranya akan tiba-tiba hilang, tubuhnya kaku, dan pandangannya gelap total. Hanya dengan menyerah dan diam di tempat tidur, sosok itu akan muncul. Ular. Tapi bukan ular biasa. Besarnya tak masuk akal, dengan sisik berwarna keemasan dan mata merah darah. Tapi yang paling membuatnya takut adalah bagaimana makhluk itu membelainya dengan lembut, seolah memiliki rasa cinta yang aneh terhadap dirinya. Mimpi atau perjanjian gaib? Suatu malam, Dina bermimpi kembali ke masa ia bertemu nenek misterius itu. Tapi kali ini, nenek itu menatapnya dengan mata berkilau emas dan berkata, "Anak ular telah memilihmu." Ketika Dina bangun, ia mendapati dirinya mengenakan gelang ular emas di pergelangan tangan, padahal ia yakin tidak pernah memilikinya. Sejak saat itu, ia makin yakin bahwa yang ia alami bukan mimpi. Ia mencoba mencari pertolongan, ustaz, paranormal, bahkan psikolog. Tapi semuanya gagal. Yang lebih menakutkan, setiap kali ada orang mencoba mengusir makhluk itu,
orang itu akan mengalami kecelakaan aneh dalam seminggu. Mulai dari jatuh sakit, ditabrak, hingga mengalami mimpi buruk yang membuat mereka trauma. Tak ada yang berani lagi menyentuh kasus Dina. Ketergantungan mengerikan. Yang lebih menyeramkan, Dina justru mulai ketagihan dengan sentuhan ular itu. Saat ia mencoba kabur ke luar negeri, tubuhnya seperti melepuh dan lemas. Ia pingsan di bandara, dan di rumah sakit, dokter tak bisa menemukan penyebab medisnya. Setiap malam tanpa sentuhan itu, tubuhnya seperti kesakitan, gelisah, berkeringat dingin. Lama-lama, Dina menyerah. Ia mengatur jadwal hidupnya. Siang menjadi wanita sosialita, malam menjadi milik dari sesuatu yang tak bisa ia lihat jelas. Ia mulai bicara sendiri, tertawa sendiri, dan wajahnya makin pucat. Banyak yang heran, kenapa wanita sekaya itu tampak begitu kesepian dan sedih. Padahal, ia tak sendiri. Ia ditemani makhluk yang mencintainya dengan cara mengerikan. Masa lalu terbongkar. Salah satu sahabat lama Dina, Ayu, yang dulu tinggal satu desa, mencoba menghubungi Dina. Ia merasa curiga, karena terlalu banyak kejadian aneh terjadi sejak Dina kaya mendadak. Saat Ayu diam-diam menyelidiki latar belakang nenek misterius itu, ia menemukan cerita lokal tentang makhluk yang disebut siluman emas. Makhluk itu memilih wanita tertentu sebagai pasangan roh, biasanya lewat perjanjian tidak langsung, seperti menolong, menyentuh, atau menerima pemberian. Dalam kasus Dina, nenek itu memberi sekantong beras yang ia anggap tak berarti. Tapi ternyata, itu adalah bentuk penerimaan ikatan gaib. Ayu mencoba memperingatkan Dina, tapi sudah terlambat. Dina hanya tersenyum miris dan berkata, "Aku sudah terlalu nyaman. Aku bahkan tak bisa tidur tanpa dia." Dinding yang berdarah. Suatu malam, saat hujan deras, pembantu rumah tangga Dina mendengar suara desisan dari kamar utama. Ia masuk pelan-pelan dan melihat Dina sedang tertidur, tapi tubuhnya bergerak-gerak seolah dibelai sesuatu. Saat lampu dinyalakan, tak ada apapun, tapi dinding kamar penuh bekas goresan seperti cakar atau sisik tajam. Ada bekas darah menetes, tapi tubuh Dina tak luka sama sekali. Saat si pembantu hendak kabur, suara berat menyerupai desisan menggema di seluruh rumah. "Jangan ganggu, dia milikku." Sejak malam itu, seluruh staf rumah kabur. Dina hidup sendirian, dalam rumah mewah yang sunyi, bersama sosok yang tak bisa ditinggalkan. Keputusan terakhir. Bulan demi bulan berlalu, Dina makin tenggelam dalam dunia miliknya sendiri. Tidak ada yang bisa masuk. Wartawan pun hanya bisa memotret dari luar pagar. Rumah itu dikenal sebagai rumah cantik tapi terkutuk. Suatu malam, lampu rumah padam total. Terdengar suara gemuruh seperti kilat, padahal langit cerah. Sejak malam itu, tak ada yang melihat Dina lagi. Banyak yang bilang ia telah dibawa oleh pasangannya. Tapi anehnya, setiap tengah malam Jumat, rumah itu tetap menyala dari dalam, dan dari jendela atas, terlihat siluet wanita sedang tidur dengan ular besar melingkar di sampingnya. Misteri yang tak pernah terjawab. Cerita tentang Dina jadi legenda urban. Banyak yang mengatakan, uangnya masih ada di rekening, tapi tak pernah diambil. Ada yang mencoba membobol rumahnya, namun ditemukan tergeletak pingsan dengan lidah menjulur dan mata membiru. Bahkan polisi pun enggan menyentuh kasus ini. Mereka hanya mengatakan, tidak ada tanda kejahatan. Namun bagi warga sekitar, malam-malam sunyi sering diselingi suara desisan dan nyanyian perempuan dari dalam rumah. Ada yang bilang itu suara Dina yang tengah dinyanyikan oleh sang ular gaib.
dalam peraduan cinta yang tidak wajar. Sebuah akhir dari kekayaan yang datang terlalu mudah. Akhir yang membekas di ingatan. Hingga kini, kisah Dina menjadi peringatan bagi banyak orang yang ingin kekayaan instan. Sebab tidak semua rezeki itu berkah. Kadang, di balik harta yang melimpah, ada ikatan tak terlihat yang menjerat jiwa. Dina mungkin sudah tidak lagi di dunia ini, tapi kisahnya membekas di kepala siapapun yang mendengarnya. Ia hanya ingin tidur tenang, tapi harus membayar dengan ketenangan jiwanya sendiri. Jadi jika suatu hari, kalian melihat sesuatu yang datang terlalu mudah, ingatlah Dina. Ia kaya raya, tapi tak bisa tidur, tanpa dibelai oleh ular gaib yang telah mengikat jiwanya selamanya. Jangan pernah tergoda dengan kekayaan instan yang tak masuk akal. Di dunia ini, segala sesuatu ada prosesnya. Rezeki yang halal dan berkah datang lewat perjuangan, bukan lewat pintu gelap. Jika ada yang menawarkan kemudahan aneh, hati-hatilah. Semoga kisah ini menjadi cermin dan pelajaran untuk kita semua. Jika cerita ini membuat kalian terhanyut dan merinding, jangan lupa like, komentar pendapat kalian, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah mistis penuh makna berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan jangan pernah tidur sendirian tanpa doa.